Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita awali Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala nabiyina Muhammadin sayyidil awwalin wal akhirin. Wa sallim wa radhiyallahu tabaraka ta'ala an kulli sahabati Rasulillah ajma'in amma ba'd. Ya, kita masih melanjutkan kisah kemarin sampai pertanyaan yang ke berapa ya? Ya, kita lanjutkan aja. Qala, lah ini beliau bertanya kepada wanita yang akan memfitnah beliau, yaitu Syekh Ubaid bin Umair al-Makki. Beliau berkata kepada wanita yang akan memfitnahnya itu, menggodanya itu, Syekh mengatakan, falau aradti, jika kamu ingin al-mamarro lewat alas siroti, atas sirot. Sirot itu jembatan di atas neraka ya. Wala tadrina, dan kamu tidak tahu. Atanjina, apakah kamu bisa selamat? Amla tanjina, ataukah kamu tidak bisa selamat? Akana, apakah dalam keadaan seperti itu ya surruki, membuat kamu senang, anni qadaitu laki hadhil hajata, kalau saya memenuhi keinginanmu seperti ini, keinginan burukmu seperti ini. Qalat, menjawablah si wanita tadi, Allahumma la, demi Allah tidak. Qala, maka berkatalah Ubaid bin Umair al-Makki, sodakti, kamu telah jujur. Kemudian pertanyaan berikutnya, qala, bertanyalah Syekh Ubaid bin Umair, falau ji'a bil mawazina, falau ji'a, ketika didatangkan, bil mawazina, dengan timbangan-timbangan, timbangan amal maksudnya. Waji'a, dan didatangkan bika, denganmu. Jadi ketika timbangan-timbangan amal didatangkan kepadamu. Wala tadrina, la tadrina, padahal kamu tidak mengetahui. Takhfina am taskulina, apakah timbanganmu itu ringan, am taskulina, ataukah timbanganmu itu berat. Besok di hari kiamat kamu akan ditimbang amalmu, dan kamu tidak tahu apakah amalmu itu ringan ataukah amalmu itu berat. Kamu masih harap-harap cemas, amalku ini ringan apa berat ya. Akana, apakah dalam keadaan seperti itu ya surruki, menyenangkan kamu, anni qadaitu laki hadhil hajata, kalau saya memenuhi kebutuhan dan keinginanmu ini. Qalat, kemudian si wanita tadi mengatakan, Allahumma la, tidak, saya tidak menginginkan itu lagi. Qala, kemudian berkatalah, menjawablah Syekh Ubaid bin Umair, sodakti, jawabanmu jujur. Kemudian
pertanyaan terakhir. Qala, berkatalah si Syekh Ubaid bin Umair kepada wanita tadi. Walau waqafti, ketika kamu berdiri. Baina yadayillah, di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Seperti orang pesakitan. Lil musa'alati, untuk pertanggungan jawab amalmu. Ketika kamu besok di hadapan Allah, berdiri di hadapan Allah untuk mempertanggungjawabkan amalmu. Akana yasurruki, apakah masih menyenangkan kamu? Anni qadaitu laki hadhil hajah, anni qadaitu laki hadhil hajata, kalau saya memenuhi keinginanmu ini. Qalat, menjawab si wanita tadi, Allahumma la. Demi Allah, tidak memerlukan lagi, tidak menginginkan lagi perbuatan seperti itu. Qala, berkatalah Syekh Ubaid bin Umair, sodakti, jawabanmu jujur. Setelah beberapa pertanyaan yang dijawab wanita itu dengan jujur, kemudian beliau melihat bahwa si wanita tadi sudah mulai insaf, mulai bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala, mulai sadar bahwa dirinya dalam kesesatan. Qala, maka berkatalah si Ubaid bin Umair tadi, ittaqillaha ya amatallah. Bertakwalah kepada Allah, ya amatallah, wahai wanita hamba Allah. Nasihat yang pertama tidak mempan. Ketika awal si wanita itu mau memfitnah si Syekh tadi itu, diingatkan untuk bertakwa kepada Allah, ittaqillah. Tapi peringatan pertama itu tidak mempan sama sekali. Karena belum ada kesadaran di dalam hatinya. Tapi setelah Syekh Ubaid bin Umair memberikan pertanyaan-pertanyaan yang menyadarkan wanita itu, kemudian beliau menasihati, ittaqillah ya amatallah, bertakwalah kepada Allah, wahai wanita hamba Allah. Faqad an'amallahu alaiki, sungguh Allah telah memberikan nikmat kepada Anda. Wa ahsana ilaiki, dan berbuat baik. Allah telah melakukan kebaikan yang banyak kepada kamu. Qala, peringatan yang kedua ini ternyata mampu mengubah sikap si wanita tadi. Mampu mengubah hati si wanita tadi. Yang asalnya menjadi seorang yang sombong dengan nikmat yang dia terima dari Allah. Bahkan nikmat yang dia terima itu akan digunakan untuk memfitnah orang lain. Ketika pertanyaan Syekh Ubaid bin Umair tadi telah mengena di hatinya, maka kemudian peringatan nasihat takwa itu mudah masuk di hati wanita itu. Qala, kemudian berceritalah si periwayat cerita ini, faraja'at ila zaujiha. Kemudian wanita itu pulang ke suaminya. Karena dulu sebelumnya ketika dia mau memfitnah, menggoda Syekh itu izin sama
suaminya. Maka ketika dia sudah berubah pun, dia sudah berubah jadi baik, dia pulang ke suaminya. Faraja'at ila zaujiha. Maka pulanglah dia ke suaminya. Kemudian suaminya dengan heran mengatakan, "Ma sonakti, apa yang telah kamu kerjakan?" Artinya hasil apa tidak? Ketika kamu nak tadi minta izin kepada saya untuk menggoda Syekh Ubaid bin Umair. Qalat, apa jawab istrinya? Anta battal wa nahnu battalun. Sudah, kamu diam diri saja. Battal itu ngangguro, tenguk-tenguk. Wa nahnu battalun. Dan saya juga berdiam diri, tidak kerja, tidak melakukan apapun. Artinya tidak mau bersendaguro, tidak mau melakukan pekerjaan seperti biasanya. Sekarang keadaannya sudah beda, katanya. Fa'aqbalat ala sholah, maka kemudian menghadaplah si wanita itu ala sholah untuk sholat, wasaumi dan puasa, wal ibadati dan ibadah. Dia sudah hijrah. Nah, kata orang sekarang itu hijrah. Dengan perilaku yang sebelumnya. Tapi hijrahnya ini adalah hijrah yang tuntas. Ya. Hijrah yang berasal dari kesadaran. Bukan hijrah yang berasal dari emosional. Hijrah benar-benar dari diri dalam hatinya. Atas kesadaran sendiri. Tidak karena pengaruh-pengaruh emosi sesaat yang kadang-kadang kalau hijrah pindah kepada kebaikan itu didasarkan pada emosi sesaat, kadang-kadang hijrahnya itu tidak tahan lama. Tapi ketika hijrah itu berasal dari hatinya, benar-benar tulus dari dasar kepribadiannya yang paling dalam, maka hijrah itu akan selamanya. Ya. Setelah melihat istrinya seperti itu, fakana zaujuha yaqulu, maka berkatalah suaminya, Mali wali Ubaid. Mali wali Ubaid bin Umar. Ya. Mali wali Ubaid bin Umar. Ya. Maknanya, Mali wali Ubaid itu begini, gampangannya. Ubaid itu ngapain ke saya? Nah, gitu. Afsada alayya imro'ati. Kok dia telah merusak istri saya. Kuntu kulla laylatin arusan. Biasanya tiap malam kami ini seperti arus. Arus itu kemanten baru. Fasayyaruha rohibatan. Tapi setelah datang dari Ubaid bin Umar, dia menjadikan istri saya seperti pendeta. Jadi angger pergi guyon biasanya kan, nggak pernah ibadah. Dan setelah istrinya datang dari Ubaid bin Umar, sayyaroha rohibatan, menjadikan si istrinya menjadi wanita seolah-olah seperti pendeta yang sangat patuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini maknanya yang dilakukan oleh Ubaid bin Umar menyadarkan kepada si wanita tadi itu bahwa nikmat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala itu akan berakhir. Nikmat itu tidak selamanya dan harus digunakan untuk yang baik karena akan dipertanggungjawabkan semuanya di hadapan Allah Subhanahu wa taala dengan cara mengingatkan si wanita tadi itu tentang pertanggungjawaban di hari akhir. Dan ini satu hal yang bisa kita lakukan untuk diri kita. Kalau kita menerima nikmat dari Allah Subhanahu wa taala, segera kita sadari bahwa itu nikmat yang akan kita
dimintai pertanggungjawaban penggunaannya pada hari kiamat. Apapun yang kita terima hari ini, semua akan dimintai pertanggungjawabannya di hari kiamat. Itulah yang diingatkan oleh Syekh Ubaid bin Umair kepada si wanita tadi itu. Wanita yang glamor, wanita yang mendapatkan nikmat yang banyak dari Allah, rupa yang baik, harta yang banyak, penampilan yang baik. Tapi kemudian si Ubaid bin Umair mampu untuk menyadarkan wanita itu bahwa semua nikmat yang diberikan oleh Allah itu akan mendapatkan, akan ini harus mempertanggungjawabkan besok di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Jadi ini yang dilakukan oleh Ubaid bin Umair radhiyallahu anhu. Walaqad sadaqa man qala, dan sungguh benar orang yang berkata, mal kimia qalbul hijarah fillah. Bukanlah kimia itu yang mengubah batu jadi perak. Bal antuzila adzul mata al anwaro. Tapi yang disebut kimia adalah yang antuzila dzulmah, menghilangkan kegelapan, al anwaro, dan diganti dengan al anwaro, ya. Kamu menghilangkan kegelapan menjadi sesuatu yang terang benderang. Menjadikan hati yang gelap menjadi hati yang penuh petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Kita bayangkan si wanita tadi dari rumah penuh dengan syaitan, ingin mencelakakan orang lain. Ketika pulang dari syekh tadi itu penuh dengan membawa rahmat, diiringi oleh malaikat yang akan menunjukkan orang-orang di sekitarnya untuk menuju Allah Subhanahu wa taala. Lungone setan mulai malaikat, ya, perginya dari rumah itu kayak setan karena ingin mencelakakan orang lain, tapi begitu mendengar nasihat pulang sudah berubah menjadi seseorang yang sangat patuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, ini satu ibrah, ya, satu pelajaran yang sangat banyak yang kita bisa ambil dari kisah ini. Bagaimana salah satu tugas penting dari kita semua adalah bagaimana membalikkan seseorang yang asalnya menjadi orang-orang yang sangat jauh dari Allah, kemudian menjadi orang-orang yang sangat dekat kepada Allah Subhanahu wa taala dengan cara mengingatkan diri kita dan mereka bahwa apapun yang kita terima pada hari ini harus kita sadari itu semuanya akan kita pertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Maka kita harus mengembalikan nikmat Allah itu kepada Allah dengan mensyukurinya. Ya Allah alam bisawab, ini adalah kisah yang banyak ibrah, ya, banyak pelajaran yang ada pada kisah itu. Bagaimana yang kedua, bagaimana iman kepada hari akhir itu sesuatu yang sangat cepat, ya, sesuatu yang sangat memungkinkan, sesuatu yang sangat cepat, ya, untuk mengubah hati kita semuanya. Ketika hati kita gelap, ketika hati kita tidak bersyukur, ketika hati kita kurang semangat untuk melakukan hal yang baik, maka salah satu cara untuk mengubah hati kita adalah bagaimana kita meyakini kehidupan di yaumil akhir. Bahwa apapun, siapapun kita, apapun kita akan menuju ke sana. Akan menuju hari akhir. Dan ini tidak bisa kita hindari. Dan ingat kita kepada hari akhir ini insya Allah akan memaksa kita untuk mengubah diri kita menjadi lebih baik. Jadi iman pada hari akhir ini qadhiyah saniyah ba'da al-iman billah. Peringkatnya itu peringkat yang kedua. Pengaruhnya sangat besar setelah iman kita kepada
Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kemudian selanjutnya ini peringatan bagi kita yang ta'abbud kepada Allah Subhanahu wa taala, kita yang mendakwahkan agama Allah Subhanahu wa taala, jangan sampai kita dalam bahasa itu tuh GR atau GR ya. GR itu gegeden rumongso ya. Ya. Misalkan begini, kita ada orang sampai ke rumah kita. Bu, dengan dongake nggih. Nah, delalah orang itu kemudian pulang, wah dongane jenengan mandi. Nah, ketika si orang tadi itu mengatakan dongane jenengan mandi, terus kita ngerti GR ya, wah anjen dong aku ki mandi tenan. Nah itu. Nah, kemudian kita merasa bahwa kita itu menjadi orang yang sudah dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian misalkan ada seorang dai terkenal, ada dai ya. Pak, misalkan ke saya, ada orang jauh ini kenal jenengan. Loh, aku terkenal ngono gaya terus. Wah, nek ngono aku ki wong sing terkenal. Nah, ini. Ini adalah pantangan bagi kita. Karena perasaan seperti itu akan menjadikan kita, kalau kita tidak waspada, kita akan gagal menuju keridhaan Allah Subhanahu wa taala karena kemudian kita jadi ujub. Kita menjadi puas dengan amal kita. Kita akan menjadi susah untuk memperbaiki diri kita sendiri. Oleh karena itu dijelaskan berikutnya yang harus kita waspadai ketika kita berjalan menuju Allah Subhanahu wa taala adalah wahdar dan waspadalah. Waspadalah min ittihamin nafsi, dari ittihamin nafsi. Ittihamin nafsi itu maknanya mencurigai, menganggap diri kita. Menganggap diri kita biru yatil maqamat, dengan atau ketika atau disebabkan melihat maqamat. Maqamat itu kedudukan-kedudukan yang tinggi di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Maksudnya kita lihat penjelasan nomor 1, la'alla maknahu, maknanya idza aradka nafsuka, jika diperlihatkan pada dirimu, jika memperlihatkan ka ing sira apa nafsuka, dirimu, jika dirimu melihat kamu, memperlihatkan kepada kamu, jika memperlihatkan kepada kamu nafsuka dirimu, annalaka maqaman indallah, bahwa kamu itu punya kedudukan yang tinggi di hadapan Allah. Dongamu dan mustajab. Oh, kowe pancen hamba yang paling dikenal. Oh, kamu tuh memang hamba yang paling baik ya. Ketika dirimu memperlihatkan kepadamu bahwa kamu itu punya makom, punya kedudukan yang tinggi di hadapan Allah, fattahimha, maka minimal curigailah, jangan percaya. Jangan percaya. Jangan percaya. Ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Wah, iki anjen aku iki wong sing cedak pada Allah Subhanahu wa taala. Wahdar dan waspadalah antagtarra bima turika. Kamu tertipu dengan apa yang diperlihatkan dirimu kepadamu.
Jadi kita punya perasaan-perasaan tinggi, punya perasaan-perasaan baik, itu jangan percaya. Kalau ada bisikan seperti itu, jangan dipercayai. Atau seterusnya, bima yaquluhun nasu fika. Atau kamu merasa punya makom, punya kedudukan yang tinggi, bima yaquluhun nasu fika. Dengan ucapan orang lain kepadamu. Misalkan berita di sana gini, berita di sana begini, berita di sana begini, baik semua. Kemudian kita merasa, wih, memang saya ini makomnya sudah, levelnya sudah di atas. Nah, itu levelnya wis dhuwur aku iki. Nah, kalau bersyukur boleh. Ya Allah, kami bersyukur. Mudah-mudahan kami bertambah baik. Itu boleh. Tapi kalau merasa sudah tinggi makomnya, itu tidak dibenarkan. Merasa sudah yang paling baik di sisi Allah, itu tidak dibenarkan. Apalagi kalau membandingkan dengan orang lain. Itu baru seperti ini, baru seperti ini. Ijeh dhuwur, masih tinggian saya. Itu tidak boleh seperti itu. Falaisa dzalika min sya'nil arifin. Itu bukan keadaan perilaku orang-orang yang faham billahi kepada Allah, al-khaifina yang punya rasa takut, min allamil ghuyub dari Allah yang maha mengetahui yang gaib. Ya, contohnya bahwa ini Ja'a fi tartibil madarik lil qadiyat. Ada riwayat dari dalam kitab Tartibul Madarik yang disusun oleh Imam Al-Qadiyat fi tarjamatil Imam Al-Buhlul bin Rasid Al-Qirawani Al-Maliki. Ketika beliau menjelaskan riwayat hidup dari Imam Al-Buhlul, bukan Bahlul ya, Buhlul bin Rasid ya. Beliau adalah seorang imam bermadzhab Maliki. Akhadu ashabi Imam Malik. Beliau adalah salah seorang sahabat Imam Malik. Beliau wafat pada 181 Hijriah. Jadi masih sangat salaf ya. Di abad kedua. Wa huwa ahadul ubad az-zuhad al-wara'in. Dia adalah salah seorang tokoh ahli ibadah, zuhud, dan sangat hati-hati dalam mengkonsumsi sesuatu. Hati-hati pada yang haram. Ya, ceritanya, qala ba'du talamidatil buhlul. Berkatalah sebagian murid-murid buhlul. Jadi ketika dalam pengajian seperti ini, murid-muridnya bercerita, dufi'a ilal buhlul kitab. Kemudian di saat beliau mengajar, tahu-tahu dufi'a diserahkan ilal buhlul kepada buhlul kitabun surat. Fafadlahu. Kemudian dia membuka surat itu. Faidan fihi, ternyata dalam surat itu tertulis min imro'atin min samarakan Khurasan. Surat itu datang dari seorang wanita di Samarakan Khurasan. Khurasan itu di Persia, Irak. Sedangkan beliau itu tempatnya di Afrika Utara. Itu satu tempat yang sangat jauh. Padahal waktu itu masih pada tahun kedua, abad kedua Hijrah. Belum ada pesawat, belum ada telepon, belum ada HP, HP belas, telepon belum ada. Yang jadi membanggakan adalah Imam Buhlul itu sangat terkenal. Beliau bertempat tinggal di Maghrib, di Afrika Barat, Laut Utara, kok namanya sudah terkenal sampai di
Khurasan, Irak. Itu kalau orang yang hatinya kurang bisa menahan diri, maka dia mengatakan, aku ini terkenal, omahku neng kene sampai orang di luar sana mengenal saya. Ya. Majanat mujunan. Wanita itu adalah wanita yang tidak punya malu. Ya. Lam yamjinhu ahadun illahu. Dan tidak ada seorang pun yang tidak punya malu jika dibandingkan dengan wanita itu. Jadi wanita itu adalah wanita yang dia tidak punya malu, ya, tidak punya malu, suka berkelakar, tidak punya malu. Summa anabat, kemudian setelah itu dia tobat ilallah kepada Allah. Kemudian setelah dia tobat, wasa'alat, dia bertanya anil obat fi ardillah fawusifa laha arba'atun. Beliau, si wanita tadi itu setelah tobat ingin mendapatkan rekomendasi orang yang sangat ahli ibadah di muka bumi. Jadi ketika misalkan saya tobat, kemudian saya bertanya, tunjukkan saya sih orang yang bisa membimbing dan bisa mendoakan saya. Sopo sing iso penduduk bumi yang paling alim yang bisa membimbing dan mendoakan saya. Si wanita itu seperti itu. Kemudian fawusifalaha arba'atun. Kemudian disampaikan kepada wanita itu 4 orang. Ahaduhum Buhlul bi Afrika. Salah satunya adalah Imam Buhlul di Afrika. Jadi 4 orang itu adalah 4 orang yang paling terkenal di dunia keilmuan saat itu, ada 4. Salah satunya adalah Imam Buhlul di Afrika. Fakatabat lahu. Kemudian si wanita itu setelah tahu bahwa salah satu orang yang paling bertakwa itu Buhlul radhiyallahu anhu, kemudian si wanita itu berkirim surat kepada si imam tadi. Taqulu, dia berkata pada suratnya, sa'altuku billah ya Buhlul illa da'utallaha ayyudi mali ma fatakhali fihi. Saya memohon kepadamu billah, demi Allah wahai Buhlul. Permintaan saya itu illa da'utallah. Tidak ada permintaan saya kecuali agar engkau mendoakan kepada Allah agar Allah Subhanahu wa taala melanggengkan untuk saya petunjuk yang telah dibukakan untuk diriku. Sesuatu fatakhali fihi yang telah Allah membukakan untuk saya di dalamnya. Wahai Buhlul, Syekh, doakan saya mudah-mudahan Allah selalu melanggengkan petunjuk yang telah dibukakan kepada hati saya. Kemudian berkatalah si penulis riwayat, fasaqatal kitabu min yadihi. Kemudian jatuhlah surat itu dari tangan Buhlul. Wa kharra ala wajhihi. Dan kemudian dia jungkung atas wajahnya. Jungkung. Kharra itu jungkung. Gini, jungkung. Ala wajhihi, atas wajahnya. Jadi begini. Gitu. Wajah ala yabki. Dia kemudian menangis. Hatta lasikol kitabu bitini damu'ihi. Kemudian sampai surat itu basah dengan itu air matanya. Jadi ketika dia dimintai doa itu tidak gini, kilo wong adoh, jaluk doa aku. Biasanya kan kowe cedak-cedak ora percaya, sing adoh ae percaya. Dia nggak seperti itu, tapi dia malah nangis ketika mendapatkan surat orang dari jauh untuk beliau doakan. Apa kata dia? Summa qala, kemudian dia berkata pada dirinya sendiri,
Ya Buhlul min Samarakan Khurasan. Buhlul, kamu kok ya terkenal sampai sana ki ngopo? Gitu. Ini surat dari Samarakan Khurasan. Kamu kok terkenal sampai sana itu ngapa? Nah, dia tidak ingin terkenal. Dia tidak ingin terkenal. Al-wailu laka minallah. Sungguh azab kebinasaan menimpa dirimu wahai Buhlul minallah dari Allah. Illam yastur alaika, kalau Allah tidak menutupi dosamu. Kamu terkenal sampai jauh itu karena Allah menutupi dosamu. Kalau Allah tidak menutupi dosamu, kamu tidak akan terkenal seperti itu. Jadi ketika kita dikenal baik, kalau bisa kita bersikap seperti Buhlul ini. Oh yo, jangan gini, oh sopo aku apik, enggak boleh begitu ya. Tapi berkatalah seperti Buhlul ini. Ya Allah, ini nikmat darimu ya Allah. Kalaulah engkau tidak menutupi dosa saya, niscaya orang tidak akan mengenal kebaikan saya. Keumpama engkau ya Allah tidak menutupi dosa saya, orang tidak akan sudi bertemu dengan saya. Karena saking buruknya saya. Sehingga ketika beliau mendapatkan keutamaan seperti ini, beliau berkata seperti itu. Sungguh celaka bagimu wahai Buhlul, kalaulah Allah tidak menutupi dosamu. Fazadathu ru'yatu maqamihi khaufan wa khasyatan minallahi ta'ala. Maka penglihatan ketika Buhlul melihat sesuatu yang sangat baik, sesuatu yang meningkatkan makom dirinya. Makom dirinya itu ketika dia tahu menambah khaufan wa khasyatan, menambah takut dan kekhawatirannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi ketika kita dikenal orang baik, tidak menjadikan kita lupa, tapi semakin menjadikan kita takut, menjadikan kita khawatir, menjadikan kita semakin waspada kepada Allah Subhanahu wa taala bahwa kita akan dimintai pertanggungjawabnya. Fama a'rafahu wa ma aqalahu. Alangkah berpengetahuannya si Buhlul radhiyallahu anhu dan alangkah pinternya Imam Buhlul radhiyallahu anhu. Karena akalnya, dirinya tidak tertipu dengan apa yang dikatakan orang kepadanya. Dia tidak tertipu dengan kebaikan-kebaikan yang dia lihat untuk dirinya. Tapi ketika dia melihat kebaikan dirinya, dia semakin takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah satu hal yang penting karena kita mesti kadang dipuji oleh orang tuh mesti, kadang-kadang orang berkata bahwa kita baik itu pasti, dan itu jangan sampai malah kemudian menghancurkan kita. Jadilah seperti Buhlul ini, Imam Buhlul radhiyallahu anhu, ketika orang berkata tentang kebaikannya, dia merasa bahwa kalau Allah tidak menutupi keburukan saya, niscaya orang tidak akan berkata baik tentang saya. Kalaulah Allah tidak menutupi dosa-dosa saya, niscaya orang lain bersalaman pun tidak tahu. Karena mereka melihat saya adalah orang yang buruk ketika Allah tidak menutupi dosa-dosa kita. Dan kita yakin bahwa memang kebaikan kita itu sebagian besarnya adalah karena Allah menutupi keburukan-keburukan kita. Bukan upaya kita, tapi hampir semuanya, sebagian besarnya adalah kenapa kita terlihat baik? Karena Allah menutupi keburukan-keburukan kita. Wallahu a'lam bishawab. Demikian kajian kita pada sore hari ini. Kita akhiri subhanakallahumma hamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.